zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma afina fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan semuanya, alhamdulillah malam Kamis ini kita bisa bersua kembali melanjutkan telaah kita pada kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, karya dari Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu ta'ala wa matta'ana bituli umrih wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Di pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang al-udhiyah. Alhamdulillah, sekaligus sebagai bekal untuk masuk ke Idul Adha, ya, karena udhiyah itu sebagaimana yang kita pelajari kemarin adalah hewan kurban, ya, hewan kurban yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Ketentuannya bagaimana? Alhamdulillah kita sudah mempelajari secara umum, dan beberapa hal yang tidak disebutkan oleh Syekh Abdul Azim Badawi juga sudah kita coba pelajari dari referensi-referensi yang lain. Hari ini kita akan membicarakan tentang az-zakatu asy-syar'iyyah, penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena kita berbicara tentang fiqhul at'imah wal asyribah, fikih kuliner, fikih makanan dan minuman, maka tidak lepas pembahasan tentang fikih kuliner itu kecuali kalau kita membahas tentang penyembelihan yang sesuai dengan syariat. Karena apa? Salah satu makanan yang kita konsumsi sebagaimana yang kita sebutkan di awal-awal pembahasan fikih at'imah ini adalah makanan itu dalam fikih biasanya oleh sebagian ulama dibagi menjadi dua. Satu yang hewani, dua yang non hewani. Ya, yang hewani itu disebutkan oleh Syekh Abdul Azim Badawi, yang haram itu ada kurang lebih sekitar 9. Ya, atau berapa? 9 atau 11? 9 ya, ini enggak salah. 9. Sedangkan yang non hewani sayangnya di dalam kitab ini tidak disebutkan berapa, tapi kemarin kita mengambil dari kitabnya Syekh Sayyid Sabiq mengatakan minimal ada 4 kriteria makanan non hewani yang haram untuk dikonsumsi oleh seseorang. Mulai dari berbahaya, ya, kemudian dia najis, ya, atau berubah menjadi najis, awalnya itu suci tapi kemudian karena kecampuran benda najis berubah menjadi najis, dan yang terakhir non hewani itu haram untuk dikonsumsi jika masih terkait dengan haknya orang lain. Ya, 4 kriteria itu tidak boleh dijadikan sebagai bahan untuk konsumsi, dimakan atau diminum. Ya, itu yang non hewani. Sedangkan yang hewani banyak, ada ada babi, ada bangkai, ada darah, ada macam-macam. Nah, pun demikian ketika ada binatang-binatang yang halal untuk dikonsumsi, ya, mereka itu biasanya dapat dan layak untuk dikonsumsi dengan 2 cara. Ya, yang pertama, ini yang agak rigid adalah harus melalui proses sembelihan. Dan proses sembelihannya itu harus sesuai dengan aturan-aturan syariat. Agar apa? Agar dia tidak dikatakan sebagai bangkai atau maitah. Karena binatang walaupun halal, ya, zatnya halal, tapi nek gak dipotong, nek gak disembelih sesuai dengan ketentuan syariat, maka dia berubah menjadi bangkai. Dia berubah menjadi tidak halal karena dianggap sebagai batang. Ya, oleh sebab itu
proses dalam zakah, dalam penyembelihan itu menjadi sangat urgen untuk diketahui oleh setiap muslim guna memastikan bahwasanya makanannya itu benar-benar halal secara zat dan prosesnya juga halal diperoleh dengan cara yang halal pula. Jadi 3 ketentuan yang harus diperhatikan ketika berkaitan dengan makanan hewani. Apa itu? 1, binatangnya zatnya halal. 2, prosesnya halal. 3, cara mendapatkannya juga halal. Salah satu dari ketiga ini kok tidak dipenuhi, maka makanan hewani itu berubah menjadi haram. Contoh, zatnya halal tapi prosesnya tidak halal, tidak disembelih sesuai dengan syariat. Karena apa? Dia pitik mati misalnya, atau kambing yang ketabrak. Nah, daripada mubadzir wis mati nggak apa-apa, langsung di ini saja, tidak bisa. Ya, kalau 1 zatnya halal, 2 prosesnya halal, tapi sing nomor 3 terkait dengan haknya orang lain, cara mendapatkannya itu tidak sesuai dengan aturan agama, itu juga tidak boleh. Ya, sampean ono wedhus, ya kan, sampean sembelih tapi wedhusnya tonggo, yo gak oleh. Ya, karena apa? Kita belum izin, kita belum mendapatkan hak dari yang memiliki untuk bisa mengkonsumsi panganan tersebut. Ono uang, ya, bendino nang ngarep omahe ku diteleki barek pitik. Sampai pegel, aku gak melu duwe pitik kok bendino dikongkon ngresiki teleki pitik. Akhire mergo saking mangkele pitik dicowekel, disembelih bismillah. Ya, Allahu Akbar, halal enggak? Enggak halal. Ya, bener ayamnya halal, prosesnya juga halal, tapi nggone tonggo iki masalahe. Sak mangkel-mangkele ya gak oleh sampeyan goro. Ya, seperti itu. Tidak boleh sebelum mendapatkan izin. Bahkan terus kemudian kalau misalnya sing goro iki WA, Mas, pitike sampeyan tak gorok wis mau ngono tok. Itu juga belum halal. Karena apa? Belum mendapatkan izin. Itu hanya sekedar pemberitahuan, bukan meminta izin. Seperti itu. Tidak bisa. Ya, makanya di bagian zat kemarin kan kita sudah pelajari. Nah, sekarang di bagian prosesnya ini yang akan coba kita baca, dan di bagian bagaimana cara mendapatkan barang itu kita bahasnya di fikih muamalah yang sudah berlalu itu. Nah, sekarang kita bahas prosesnya. Apa pengertian dari penyembelihan yang sesuai dengan syariat? Az-zakatu fil asli, kalimat zakah dalam bahasa aslinya maknaha at-tatayyub, artinya adalah tatayyub. Tatayyub itu kayak menggunakan wangi-wangian. Ya. Wa minhu, dan di antara kalimat tersebut ada raihatun dzakiyah, aroma yang wangi, ai thayyibah sing enak diambus. Ya. Tatayyub itu kayak menjadi enak lah gitu, gampangannya. Wa summiya biha adzabhu, kemudian kalimat ini digunakan untuk binatang yang disembelih li'annal ibahata syar'iyah, karena dengan menyembelih binatang itu diperbolehkan untuk dikonsumsi secara syariat, ja'alathu thayyiban, menjadikannya sebagai barang yang baik untuk dikonsumsi. Ya, jadi pembolehan yang diberikan oleh syariat menjadikan binatang itu menjadi baik untuk dikonsumsi. Seandainya binatang itu tidak disembelih, maka pembolehan syariat terhadap binatang ini juga tidak berlaku. Seperti itu. Wal maksudu biha huna, adapun maksud makna pengertian secara istilah dalam hal ini adalah dzabhul hayawani au nahru, yaitu menyembelih binatang au nahruhu, atau menahar. Nahar itu seperti yang kita katakan kemarin, beda dengan menyembelih ya. Kalau menyembelih itu kan misal iki ya,
kan disembelih begini ya, seret gitu ya. Kalau nahar itu seperti yang dulu pernah saya dapatkan dari dosen, beliau orang Arab asli. Nahar itu adalah biasanya unta, binatang yang susah untuk disembelih, ya kan, itu dinahar, ya, ditusuk, bukan, ya, ditikam begitu ya, menikam di bagian depan lehernya itu. Bahwa di sebelah mana, saya kurang tahu pasti karena memang tidak dijelaskan dengan gambar, hanya dengan perkataan saja, kayak begitu. Contoh misalnya ono sapi bedal, ya, sapi bedal begitu ya, digoda gak iso-iso, maka bisa dinahar, ya. Atau kira-kira bisa ditembak, tembakannya tapi ya jangan menggunakan tembakan sing apa jenenge, sing bisa langsung membunuh. Kira-kira nek ditembak itu ketika masih ada apa jenenge, jek ono nyawane langsung disembelih, kayak begitu. Jadi bisa menggunakan tembakan-tembakan bios misalnya, ya kan. Katanya kemarin wakeh sing sapi gak gelem disembelih, mbok gak ikhlas bola pong. Tidak harus melalui proses penyembelihan, dan yang tidak melalui proses penyembelihan itu hanya dua, satu ikan, dua belalang. Selain itu semuanya harus melalui proses penyembelihan, dan penyembelihannya itu harus sesuai dengan aturan syariat. Makanya nek sampeyan tuku pecel lele yo, kok terus kemudian lelene iku digetok ndase, halal ndak itu? Halal. Ya meskipun terkesan sadis begitu, tapi halal. Karena jenenge ikan itu mbah iwak laut, mbah iwak darat gitu ya, iwak apa jenenge sungai, mbah iwak tambak, yang penting jenenge iwak itu tidak harus melalui proses penyembelihan. Lah soalnya iwak ya gak ono gulune masalahnya. Apa sih yang apa disembelih? Ndine sing disembelih kan ini. Walang ya seperti itu. Ya, kecuali Satria Baja Hitam, RX, ya itu kan Kamen Rider itu kan duwe gulu, tapi kan gak bisa disembelih. Karena sudah menjadi makhluk evolusi. Seperti itu. Ya. Itu pengertiannya. Jadi semua binatang itu harusnya yang halal untuk dimakan disembelih. Ya, adapun kalau binatangnya itu tidak halal seperti yang kemarin saya dapat ini dapat melihat di berita itu, ada orang Papua korban babi. Itu kan tidak boleh. Ya, digowo nang masjid, orangnya mu'alaf. Menurut berita itu orangnya mu'alaf, gak ngerti bahwasanya babi itu hukumnya haram dalam agama kita. Ditumpakno kolbak, ya kan, digawa rono lho kok babi. Seperti itu, lucu gitu ya, lucu. Akan beda server bisa. Jadi kalau babi itu kan berarti tidak memenuhi syarat yang pertama, binatangnya harus halal. Ya disembelih sih disembelih, terus kemudian milik sendiri ya milik sendiri, tapi kan binatangnya bukan halal. Seperti itu, ya. Nah, karena apa? Karena ya dalam pembahasan kemarin yang boleh dikorbankan itu kan hanya 3, onta, kambing, dan sapi, seperti itu. Kemudian yang kedua, man tahillu dzabihatuhu, siapa yang dihalalkan, yang diperbolehkan untuk menyembelih. Nah, ini pertanyaan yang penting juga. Tahillu zakatu kulli muslimin wa kitabi. Jadi halal hukumnya semua sembelihan yang dilakukan oleh orang Islam, wa kitabi, dan ahlul kitab. Ahlul kitab ini siapa? Yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, halal sembelihan mereka itu halal selama mereka ngaku sebagai orang Kristen, selama mereka ngaku sebagai orang Yahudi, halal untuk disembelih. Nah, mungkin nanti muncul pertanyaan, loh, wong iku ta apa jenenge nek nyembelih gak ngucap apa-apa misalnya seperti itu ya. Maka tinggal ini saja. Nek jarene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wis baca bismillah sadurunge mangan.
Seperti itu. Makanya kan kalau kita di sini sebenarnya kalau kita mau ngambil pendapat yang sangat mudah ya, karena kita tinggal di wilayah mayoritas Islam, gitu ya. Maka selama binatangnya itu disembelih, sebenarnya disembelih ya, mbah wong iku nalikane nyembelih maca bismillah, gak maca bismillah, ya kan? Itu kalau kita sebelum makan mengucapkan bismillah, maka itu lebih dari cukup. Wong sembelihannya ahlul kitab, wong Kristen, wong Yahudi, itu kita tidak tahu kan mereka ngucap nama Allah atau enggak kan, tapi kita tetap diperbolehkan untuk makan kan, seperti itu. Dan itu pernah terjadi di zaman Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diundang oleh seorang Yahudiyah, kemudian Nabi disuguhi kambing begitu ya, beliau makan. Para sahabat kan kaget lah, itu kan orang Yahudi. Mungkin dia menyembelihnya ndak ngucap bismillah, ya sudah sampeyan sak gurunge mangan sing ngucap bismillah. Jadi sesimpel itu sebenarnya, apalagi kalau kita tinggal di lingkungan mayoritas muslim. Cuman kenapa kok terus kemudian kita seperti yang kemarin kita bahas itu menuntut lembaga-lembaga yang punya domain tentang masalah ini, seperti pengambil kebijakan di pemerintah untuk sering-sering melakukan melakukan turun ke bawah itu sidak, melakukan sidak tentang higienis atau tidak, terus kemudian termasuk yang paling penting adalah sesuai atau tidak sembelihan yang mereka lakukan, seperti itu. Kita tetap meminta itu, meskipun ya selama itu disembelih bismillah gitu saja. Ya, ada beberapa teman itu yang sangat rigid dalam masalah ini, gak gelem-gelem temenan nek gak ngerti piye carane nyembelih. Seperti itu. Maca bismillah. Ada beberapa teman yang seperti, dan ya monggo itu sebagai upaya untuk menjaga diri dari makanan-makanan yang katakanlah dia tidak haram 100% gitu ya, tapi kan masuk dalam ranah yang syubhat kan, remang-remang, gak jelas iki halal boy, kecuali nek bener-bener gak disembelih ya. Nek gak disembelih itu kan wis gak sesuai sama sekali, kayak begitu. Sama nyawang ono pitik gak ono ikine sama sekali, nah, itu kan sudah masuk dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan zakah syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini dikatakan dzakaron kana au untha, baik yang nyembelih itu laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak jadi masalah siapapun yang menyembelih, selama dia itu adalah orang muslim, selama dia itu adalah ahlul kitab, dia tidak jadi masalah. Ya, nah, cuman yo akeh-akeh wong sing nyembelih iku ya wong lanang. Meskipun nanti terus kemudian kita juga akan mendapati di beberapa tempat di pasar-pasar itu ada ibu-ibu sing menyembelih. Ada aja ibu-ibu yang menyembelih di beberapa pasar itu. Ya. Lho kok jenengan sing nyembelih, Bu? Ya gak apa-apa le. Wong gak ono sing bantu kok. Seperti itu. Nah, garwane wis mati. Lho putrane lagi kuliah, wis kerja, wis pisah. Aku ya dhewean. Seperti itu. Akhirnya menyembelih sendiri. Dan dia jualan ayam. Seperti itu. Tidak jadi masalah. Dalilnya apa? Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum, dan makanan yang dimiliki oleh orang-orang ahlul kitab itu halul lakum, adalah halal untuk kalian konsumsi. Nah, kalimat ta'am di sini kan kemudian kita bertanya-tanya ya, sing jenenge ta'am iku lak panganan. Nah, panganan itu kan belum tentu makanan yang berasal dari hewan. Bisa saja makanan non hewani. Lalu kenapa kok ayat ini dijadikan dalil untuk mengatakan bahwasanya binatang sembelihan ahlul kitab itu halal untuk dikonsumsi? Ya kan?
Karena kalimat di sini itu terlalu umum. Ta'amul ladzina utul kitab, panganane wong ahlul kitab, bisa saja kan dia yang non hewani. Seperti itu. Nah, di sini kemudian Al-Imamul Bukhari ketika menafsirkan ayat ini, beliau menukil apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ta'amuhum, panganane wong ahlil kitab, dzabaihuhum, itu adalah sembelihane wong ahlil kitab. Dan kita katakan tadi ahlul kitab itu menurut tafsirnya para ulama ada dua, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Wong Yahudi mendapatkan Taurat, wong Nasrani mendapatkan Injil. Meskipun hari ini kedua kitab itu sudah banyak mengalami distorsi, penyelewengan, tapi tetap mayoritas ulama mengatakan sudah, mereka tetap ahlul kitab. Ya, sebagian sih kemudian mengatakan mereka orang wong Kristen mbek wong Yahudi saiki bukan ahlul kitab. Karena apa? Kitabnya sudah banyak mengalami penyelewengan. Bagaimanapun, ya, wis diubah-ubah. Bahkan mungkin tiap sekian tahun sekali mengalami revisi. Sekarang ada Bible khusus orang LGBTQ. Ya, wong-wong sing gay, lesbian, ya, apa maneh iku LGBT, transgender, ya, itu ada, Bibelnya sendiri ada. Ya. Nah, itu kan berarti sudah mengalami penyelewengan. Tapi secara umum kita mengikuti pendapat mayoritas ulama lah dalam hal ini, bahwasanya orang-orang ahlul kitab itu adalah orang-orang yang boleh untuk dikonsumsi sembelihan mereka. Jadi ini bisa menjadi solusi bagi sampeyan, ya, bagi sampeyan ketika nanti berada di negara-negara minoritas Islam, ya, ketika berada di sana kita terus kemudian bisa memakan binatang-binatang yang halal, ayam, kambing, sapi, dan kita tidak tahu ini binatang disembelih siapa. Yang kita tahu ini melalui proses sembelihan gitu saja. Nah, yang menyembelih siapa? Karena misalkan sampai yang Australia itu kan mayoritas penduduknya Kristen, ya, mbo Protestan, mbo Katolik, tapi Kristen. Sampai menemukan ada ayam di situ, sembelihan, wes ketok nyoto sembelihan, ya, karena di sini ada bekasnya, belehan gitu ya. Sampeyan tuku, oleh nggak dipangan? Boleh. Karena kemungkinan besar yang menyembelih itu adalah orang ahlul kitab, orang Kristen. Mbah wong Kristene iku sing rajin nang gereja, mbah gak wis pokoke. Selama dia mengaku. Gampangnya seperti itu. Walaupun terus kemudian sekarang rata-rata orang Islam itu sudah memiliki satu kesadaran tentang makanan halal dan meninggalkan makanan sing raduk samar-samar, sing syubhat itu mau. Makanya ketika pergi ke supermarket ada dua pilihan nih. Satu nggak jelas, ya, disembelih oleh siapa, dan satu sudah mendapatkan sertifikasi halal. Maka rata-rata orang Islam yang punya komitmen dan mereka ngerti pasti akan beli yang ada halalnya. Ya, seperti itu. Kecuali misalnya sampeyan nek Jepang, nek Korea misalnya. Nah, itu rada hati-hati. Ya, negara-negara Asia Timur itu rada hati-hati. Karena apa? Mayoritas penduduknya bukan ahlul kitab, tapi wasaniyun. Wasaniyun itu apa? Penyembah berhala. Ya, wong Jepang agamane apa? Rata-rata. Ada yang ada Buddha, Shinto, sing nyembah apa? Matahari. Wong Korea agamane apa? Agamane sebagian sih Kristen, tapi sebagian tetap agama kepercayaan nenek moyangnya itu, termasuk orang-orang ateis sing ngaku gak duwe agama itu wis gak oleh. Termasuk di Taiwan itu juga demikian, ada orang-orang Kristen. Tapi makanya ketika sampean ke Asia Timur itu lebih hati-hati. Karena apa? Bisa jadi yang nyembelih itu memang bukan orang ahlul
ahlul kitab. Tapi kalau di Eropa, di Amerika itu masih inilah ya, masih bisa ditolerir gitu ya. Kalau misalkan mau mengambil pendapat yang paling gampang, ya seperti itu. Tapi ala kulli hal ya, kalau misalkan ada yang makanan halal, literally benar-benar halal, maka mending makan itu saja, ya. Nah, karena kita tidak bisa memastikan juga itu disembelih atau tidak, dan yang menyembelih itu rata-rata kan, apalagi sekarang dengan semakin meningkatnya kebutuhan konsumsi daging, ya itu kan rata-rata menggunakan mesin semuanya, menggunakan alat semuanya. Nah, nek sing duwe iku adalah ahlul kitab, ya aslinya tidak jadi masalah. Cuman kan kadangkala orang-orang barat itu sudah tidak mengaku sebagai ahlul kitab masalahnya. Mereka lebih memilih untuk ateis ketimbang mereka punya Tuhan itu. Ya, seperti itu. Apalagi kalau sudah kena orang-orang yang memiliki penyimpangan secara seksual misalnya, atau memiliki satu paham tertentu, ya seperti itu jadi lebih rawan saja. Makanya kalau di luar negeri ya, terutama di negara-negara minoritas Islam, memang yang paling aman mengkonsumsi vegan, ya mengkonsumsi non hewani seperti sayur-sayuran, ya kan, buah dan lain sebagainya, atau makanan-makanan yang tidak memiliki unsur daging sama sekali. Nah, apalagi sekarang di negara-negara itu banyak produk-produk vegetarian yang diformulasikan untuk seperti daging, ya apa itu namanya, jadi daging artifisial begitu ya kayaknya jenenge. Gua apa jenenge? Jadi dia terbuat dari sayur, terbuat dari buah, terbuat dari apa begitu ya, kedelai gitu ya. Terus kemudian dibentuk dan diberi rasa seperti sapi misalnya. Dan itu banyak ya, bagi orang yang tidak makan daging itu bisa menjadi alternatif. Nah, cuman ya memang regane rada larang gitu saja. Ya, jadi misalnya sampean pengen makan ayam misalkan, iso dibentuk itu. Nah, ada satu kasus ketika saya ke Taiwan itu, pertanyaan seperti ini, Ustadz, gimana makan daging artifisial babi? Jadi di situ vegetarian, ya sayur-sayuran, tapi dibentuk jadi babi dan rasanya rasa babi. Itu hukumnya. Dan di situ gak ada unsur babi sama sekali. Terus rasanya itu kondi, yuk ada. Nanti tekniknya, itu hukumnya gimana? Loh, kalau selama bahan-bahannya benar-benar bebas ya dari campuran babi, maka siapa yang mau melarang? Ya kan? Kecuali kalau di dalamnya dicampuri enzim babi misalnya, itu kan nggak boleh. Dan pasti orang vegetarian nggak bakalan mau makan masalahnya, karena orang vegan itu yang mengaku vegetarian tidak makan binatang itu pasti akan langsung menjauhi barang tersebut. Nih di sini nggak ada, kecuali di kota-kota besar, ya seperti itu. Ya karena ada orang-orang yang nggak makan daging. Jadi ini makan daging itu adalah bentuk kesadisan manusia kepada binatang, seperti itu, sadis. Binatang kok digorok, mari digorok, di etet-etet, dipotong-potong, lalu dimakan. Wong daging kok mangan daging. Gitu. Godhong itu dipangan gak jerit-jerit tak ero. Lho, sampean mangan godhong, itu godhongnya merasa kesakitan. Ya. Sama metik daun itu, pohon itu bisa merasa kesakitan kayak begitu. Ya, makanya Kanjeng Nabi itu dalam momen-momen
khusus benar-benar melarang kita itu mencabut tanaman. Seperti ketika kita berada di Mekah, nggak boleh sembarangan nyabutinya, nggak boleh. Atau ketika sedang perang, ya, sampai membakar pohon, nebang pohon, nggak bisa sembarangan. Ada aturannya. Karena apa? Ya mereka makhluk Allah juga. Bahkan nek biyen kita belajar kan, tumbuhan itu bagian dari makhluk hidup karena dia tumbuh, berkembang, iya kan? Seperti itu. Dan yang berkembang itu pasti memiliki gampangannya perasaan, begitu ya. Oh, di dalam banyak ayat Al-Quran mereka juga termasuk makhluk-makhluk yang bisa bertasbih seperti binatang-binatang yang lain, ya kan? Bahkan bisa jadi tumbuhan-tumbuhan ini nanti akan menjadi saksi bagi siapa? Terutama bagi orang-orang yang suka mengumandangkan azan. Jadi misalnya muadzine asyukur siapa? Atau ada Aba Idris misalnya ya. Aba Idris misalnya azan. Kok keringi sampai geneng, maka sampean hitungi ono wit-witan piro teko asyukur sampai geneng. Itu bisa jadi saksi semuanya bahwasanya fulan bin fulan nanti kemarin ketika berada di dunia sudah mengumandangkan azan. Saya jadi saksinya. Aku nek iso mlaku ngono ya mlaku. Ya, seperti itu. Tapi kan wit-witan gak mungkin mlaku kecuali Groot misalnya. Sampeyan kenal Groot gak? Gak kenal ya? Iya. Nah, Groot itu koncone Guardian of Galaxy itu. Yang kayu sebenarnya. Wa an Ka'ab ibni Malik, diriwayatkan dari Ka'ab ibnu Malik, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini. Tamim. Annam ra'atan, bahwasanya ada seorang perempuan dabahat syatan bihajarin. Ada seorang perempuan yang menyembelih seekor kambing dengan menggunakan batu. Nyembelih dengan menggunakan batu. Kan aneh ya. Ya tentu batu ini watu sing lancip, duduk watu-watu. Nek watune gak lancip bukan jenenge nyembelih, iku jenenge bandem. Ya. Tentu sing lancip. Dan orang dulu kan menggunakan batu untuk berburu, untuk pisau, untuk tombak, untuk macam-macam sebelum mereka kemudian lebih familiar menggunakan logam. Kalau sekarang kan pisau itu logam semuanya, jarang ono pisau nganggo watu, itu jarang. Tapi batu itu termasuk alat yang bisa digunakan untuk menyembelih karena memang dia dia itu tajam. Ya, cuman nggak ngerti dia sekali pakai atau beberapa kali pakai. Dan kita juga koyo durung pernah lihat yo wong nyembelih barek waktu koyo gak kepikiran sak piro lancipe, tapi dulu ada. Fasuila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Ka'ab bin Malik itu menemui Nabi bertanya tentang masalah tersebut, atau beliau pernah ketemu dengan Nabi, ada orang bertanya kepada Nabi tentang masalah tersebut. Apa hukumnya Kanjeng Nabi? Ada seorang perempuan nyembelih aneh, gak nganggo pisau tapi nganggo watu. Nah, dalam hal ini terus kemudian Ka'ab bin Malik menyatakan fa'amara bi akliha. Lalu Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memakan. Berarti apa? Perintah untuk memakan menunjukkan kebolehan, kehalalan binatang yang disembelih oleh perempuan tersebut. Jadi meskipun yang menyembelih itu perempuan, tapi tetap namanya binatang sembelihan. Jadi adzabih, orang yang menyembelih itu tidak peduli dan tidak memperhatikan apakah laki-laki maupun perempuan. Selama dia layak untuk menyembelih, ya kan, agamanya Islam atau ahlul kitab, terus kemudian sebisa mungkin membaca Bismillah, ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak jadi masalah seperti itu. Nah, dari sini kemudian kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwasanya operator penyembelihan kalau dia perempuan juga tidak jadi
masalah selama dia muslimah atau ahlul kitab. Nah, atau seorang kitabiah kalau dalam bahasa fikihnya itu. Ya, perempuan ahlul kitab. Baik. Jadi itulah orang-orang yang halal untuk dimakan sembelihannya. Jadi nanti misalnya sampeyan dikei kesempatan untuk pergi ke negara-negara minoritas, walaupun kalau saya pribadi tidak rekomendasi lah. Ya, susah urip nang negarane wong sing minoritas muslim. Ya, mulai dari bagaimana caranya kita menampakkan syiar Islam itu sudah susah. Ya, termasuk ibadah-ibadah yang sifatnya sangat pribadi itu susah untuk dilakukan. Ya, sholat susah karena kemungkinan di situ akan jarang masjid, ya kan? Amin sholat nanti, sholat ning stasiun, nggak apa-apa sih. Tapi ada dua kemungkinan, satu sampeyan diusir, barek security, satpam, ya. Dua, nek gak diusir barek satpam, sampeyan dadi tontonan wong akeh. Iki wong lapo jungkir wale. Nomor 3, iya nek sampean ngerti kiblat ya, ngerti kiblat lah bingung. Ya, seperti itu. Nah, walaupun sekarang gampang asli nih dengan banyak aplikasi penunjuk arah, penunjuk kiblat, bahkan itu bisa membuat kita semakin mudah. Cuman iya nek HP ini sampeyan apik, nek HP ini sampeyan gak apik kan GPS-e gak sepiro akurat, ya seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa alat yang boleh dipergunakan untuk menyembelih? Ya, ini berangkat dari perintah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembelih dengan cara yang baik. Ya, idza dzabhtum fa ahsinu adzibhah. Kalau kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Ya. Nah, cara yang baik itu bagaimana? Cara yang tidak menyakiti hewan. Atau kalau menyakiti, masanya itu sebentar saja. Nah, kemarin ketika pelatihan itu teman-teman dari Juleha juga memperlihatkan, menayangkan satu video kompilasi gitu ya, tentang beberapa penyembelihan sing itu menyakitkan ya, dan tidak hanya menyakitkan ya bagi binatang, tapi bahkan mungkin bisa saja merubah status hukum dari si binatang itu ya. Mbah ini profesional bonda ya, pesone ternyata gak landep. Jadi kono ngene iku gak iki blas. Gak apa jenenge, gak keiris blas. Jadi wis koyo wong graji ngono, gaji kayu pertama kali iku kan yo. Lah iku gak tembus-tembus iki. La ilaha illallah subhanallah ya Allah. Ono sing macam-macam, masya Allah. Jadi meskipun ini perintah, tapi kita terus kemudian tidak melihat kepada alat yang digunakan. Selama alat itu tetap bisa mengamalkan dan mewujudkan ihsanu adzibhah ya, cara penyembelihan yang paling baik, yang kira-kira tidak menyakitkan bagi si hewan ini, maka itu tidak jadi masalah. Makanya di sini beliau mengatakan seperti ini, watajuzu az-zakatu, dan diperbolehkan untuk menyembelih bikulli ma yajroh, dengan segala hal yang bisa melukai ya, illa kecuali, nah semua hal yang bisa melukai itu kan macam-macam, bisa dari logam, bisa dari batu ya kan, bisa dari yang lain, dari apa saja, yang penting dia bisa melukai. Illa kecuali asinna, untu, wadzufra, dan kuku, tidak boleh ya. Sak landep-landepe kukune sampean gak oleh digawe menyembelih ya. Sak tedas-tedase untune sampean gak oleh gawe menyembelih
Ya nyembelih bare untu iku piye? Gak dicokot iku jenenge. Ya. Ya, untune menungso iku kan cilik ya. Kecuali sampean njupuk untune megalodon misal. Itu pun kudu ngasah dhisik kan. Ngasah dhisik iku kan susah, wong untu iku kan tulang asline. Ya kan? Nah, tulang itu ndak susah untuk terus kemudian lancip-lancipe itu. Ya. An Abayata ibni Rifa'ah, dari Abayah bin Rifa'ah, an jaddihi, dari mbahi, annahu qol, bahwasanya mbahi itu pernah bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, laisa lana mudah, kita ndak punya peso, mau nyembelih tapi gak duwe peso. Mbiyen kan durung ana dodolan online ya. Jadi wong gawe peso iku lho leren iki sik ta. Iya. Leren apa mesen. Lah mesen iku kan gak iso sedina dadi. Ya, soalnya dulu ditempa, terus kemudian teknologinya juga masih sangat konvensional, ya kan, tradisional. Ya kudu di ini dulu terus repot. Jadi sehari itu belum tentu jadi. Ya. Fakola, kemudian beliau mengatakan, Mbahe Abayah ini ma'an haroddam. Kemudian ini bukan beliau. Ini Nabi SAW mengatakan ma'an haroddam, apa yang bisa mengalirkan darah. Wa dzukira ismullah, dan yang sudah disebutkan namanya Allah, fakul, maka makanlah. Jadi selama alat yang digunakan itu bisa mengalirkan darah, melukai apa yang perlu kemudian dilukai, memotong apa yang perlu dipotong, maka itu diperbolehkan. Dan ketika menyembelih dia mengucapkan kalimat bismillah, maka makan saja. Ya, ini merupakan satu penjelasan dan jawaban yang sangat lugas dari Kanjeng Nabi SAW. Segala hal yang bisa melukai, segala hal yang bisa memotong apa yang perlu dipotong dari hewan tersebut, segala hal yang bisa mengalirkan darah, itu dia boleh digunakan. Laisa dzufru wasin, bukan dzufar kuku, dan juga bukan gigi, selama itu tidak kuku dan tidak gigi. Amma adzufru famudal habasyah, adapun kuku itu merupakan pisau yang digunakan oleh orang-orang Habasyah, Ethiopia. Wa ammasin, adapun ini apa jenenge? Untu fa'adzmun, maka dia adalah tulang. Nah, jadi tulang itu dia ndak boleh digunakan untuk menyembelih. Ya, aman duwe ikune gajah. Apa? Gading. Terus kemudian saman kikir sampai berubah koyok jadi peso, ndak boleh. Ya, karena dia bagian dari tulang. Ya, segala jenis tulang. Ya, itu tidak boleh digunakan. Meskipun yo ono tulang-tulang sing landep. Ya, saya baru tahu itu ketika nonton cuplikan videonya apa? Ongbak iki, ngerti ongbak? Bobo ongbak sing apa sing terus kemudian nganggo tulange gajah gawe memotong urat nadi musuh-musuhnya itu. Kok iso? Nah, itu kan patah begitu ya, terus kemudian dipasang nang kene di cos kayak begitu. Jadi itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang tadi kita sebutkan, hadis yang sempat kita baca tadi, itu diriwayatkan oleh Syaddad bin Aus. Beliau mengatakan, "Sintani hafidtuhuma an Rasulillah." Ada dua perkara yang benar-benar saya hafal dari Kanjeng Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan al-ihsan, kebaikan, profesionalisme, ala kulli syai', dalam segala hal. Ini hadisnya umum ya, masuk dalam kategori al-kalimut thayyib. Ya, kalamun jami'un mani'un. Ya, perkataan yang singkat tapi maknanya sangat luas. Innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'. Allah itu telah menetapkan al-ihsan, kebaikan, profesionalisme kepada segala hal.
Nah, makanya kita jadi apapun harus sangat profesional. Nek wayahe kerja yo profesional, nek wayahe dolanan yo profesional. Ya, apa meneh? Nek wayahe ngaji profesional begitu ya. Nek wayahe apa meneh? Menjalankan apapun harus profesional. Karena itu adalah ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk di dalamnya adalah dalam masalah penyembelihan. Fa idza qataltum, maka apabila kalian menyembelih, apabila kalian membunuh, fa ahsinul qitlah, maka bunuhlah dengan cara yang paling baik. Piye mateni wong carane apik. Maksudnya ini dalam kasus peperangan. Ojo terus kemudian wonge wis mati di mutilasi jean. Jangan. Ya, itu bukan ihsanul qitlah. Ya, nah, kira-kira nek sampeyan termasuk ketika sampeyan pengen mateni hewan, iku matenine kudu sing apik. Kayak begitu. Makanya nek beberapa ulama itu mengatakan nek sampeyan pengen mateni misalnya apa? Tikus misalnya. Ojo dipateni dijebak lebokno. Iki kan wong biyen koyo ngono. Aku cilikanku ngertine rata-rata mblimbing. Iku duwe jebakan kurungan tikus lho, jebakan. Terus kemudian ana tikus mlebu, isuke digawa nang ngarep omah, disiram barek banyu panas. Iki jenenge apa iki? Isaatul qitlah gitu ya. Mata ini tapi asli ini gak mata nih, nyiksa. Seperti itu. Ya. Sampeyan gopoting barek cecek misalnya. Nek pengen mata ini cecek, yo golek sing apa? Sing istilahnya sekali ceplok langsung mati ngono lho. Ojo nganggo sandal swalone sampean. Nek sandal swalo empuk iku, dikeplek ngene ya, kejet-kejet tok ngono ta. Mari ngono ditambahi maneh. Plak 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 plak. Iku gak profesional ya berarti. Gak cocok menjadi assassin gitu. Seperti itu. Jadi kalau membunuh, bunuh dengan baik. Ojo terkesan apa ya? Nyiksa supadis kan. Ana sing sadis ngono kok. Wa idza dzabhtum, nek sampeyan nyembelih fa asinud dzibah. Maka sampeyan nyembelih sing apik. Ki piye carane nyembelih sing apik? Fal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaknya sebelum menyembelih dipastikan pesone itu landep. Ya, hendaknya melandepkan menajamkan pisau yang akan digunakan. Fal yurih dzabihatahu, dan membuat si binatang yang mau disembelih ini merasa rohah nyaman. Ya, merasa tenang. Makanya kan kita nih menyembelih itu gak oleh terus kemudian satu sak gurunge disembelih iku pesone di udono ning ngarepe hewane. Tak sembelih nganggo pisau iki gak oleh. Ngede-ngede ngono ku gak oleh. Ngono ku stres langsung. Dan kadangkala stres itu bisa mempengaruhi kualitas dagingnya. Seperti itu, ya. Utawa yang kedua, yang kadangkala karena faktor tempat banyak dilakukan oleh sebagian teman-teman yang nyembelih, yaitu menyembelih di depan binatang yang lain. Itu juga di sawang. Wah, koncoku dikono ngono sih. Engko aku lak dikono ngono sisane. Akhirnya dia stres juga. Ya. Itu yang tidak dianjurkan. Termasuk memperlakukan binatang dengan cara yang kasar. Itu juga tidak boleh harusnya. Karena apa? Berlawanan dengan dawuh Kanjeng Nabi fal yurih dzabihatahu. Hendaknya dia membuat nyaman binatang yang akan disembelih itu. Ya, misalnya sapi ngono ya. Wah di apa jenenge di rubohno, wis dilus-lus, wis dikandani, ayo nang turu wae gak apa-apa. Gak gelem kabeh. Nah, akhir disleding. Utawa
plewek ditabrak ngene. Wong telu ditabrak plewek, sapine gleng-gleng plewek. Aja. Makanya sekarang banyak alat-alat bantu yang membuat proses penyembelihan itu terasa lebih berperi kehewanan lah, ya. Seperti yang dulu ini nggak salah ya, pertama kali menggunakan itu Jogokarian, laki-laki Jogokarian, ya, itu dengan menggunakan kotak itu. Dan mungkin ada masjid yang lebih dulu menggunakan itu. Kalau di Aroyan itu pakai ya seperti itu juga. Jadi tinggal disuruh masuk ke situ, kemudian wasine diiringkan gitu saja. Sesimpel itu. Jadi wis gak perlu menggunakan teknik macam-macam lah. Ya, teknik UFC, teknik Smackdown barang wis gak perlu. Ya, engko nanti RKO. Ya, enggak perlulah menggunakan karena tinggal menyuruh binatangnya itu masuk, kemudian itunya diikat, terus kemudian dia ditidurin, seperti itu, otomatis turu dewe karena mengikuti alatnya kan. Itu barangkali bisa menjadi salah satu solusi lah untuk irohatu adzabihah, membuat binatang ini merasa nyaman. Seperti itu, ya. Walaupun mereka binatang kan tetap mereka merasa punya lah psikologi ya, punya perasaan, sehingga tidak boleh tidak boleh diperlihatkan. Ya, utawa apa dikandani, esuk disembelih sampean. Siap-siap. Dimeten-meten. Kena mental. Wallahu ta'ala alam. Itu 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama tadi terkait dengan pengertiannya. Yang kedua tentang orang yang halal untuk disembelih. Orang yang halal untuk disembelih. Salah aku. Orang yang halal untuk menyembelih, ya, bukan disembelih. Dan yang terakhir adalah alat yang digunakan itu boleh apa saja, yang penting bukan kuku dan bukan untu. Ya, selain itu monggo dipakai saja, meskipun terus kemudian kita sekarang ya banyak menggunakan pisau. Ya, pisaunya dari apa saja ya monggo. Wallahu taala alam bisawab. Itu kira-kira yang bisa kita pelajari. Kita nanti lanjutkan di pembahasan selanjutnya tentang sifatul dzabah, ya, tata cara menyembelih. Termasuk nanti zakatul janin. Misalnya kita nyembelih, ternyata binatang yang kita sembelih itu punya janin, punya apa bahasanya itu? Wis duwe dia anak lah, lagi hamil begitu ya. Kemudian at-tasmiyah in ala dzabihah, apakah hukum menyebut nama Allah ketika menyembelih itu bagaimana? Nanti kita akan coba pelajari di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.